Address. Jangan tempel ke engine. Voice. Một giọng nữ Indonesia trưởng thành kể chuyện. Gợi ý. Engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Global emotion thủ công. B1 sampai B3 calm sedih. B4 tense leotang. B5 tegas. B6 hangat. Paste below this line. Tanda tangani surat ini. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Suara Mas Reza terdengar dingin di hadapan seluruh keluarga. Tangannya menyodorkan map coklat berisi surat kuasa penjualan rumah. Ibu mertua duduk di ujung meja dengan dagu terangkat. Dini, adik iparku. Tersenyum kecil, seolah sudah menang. Saya menatap surat itu beberapa detik. Lalu Bu Sutinah berdiri, melangkah mendekat, dan menampar pipi saya keras di depan semua orang. Dasar menantu numpang hidup, desisnya. Rumah ini bukan milikmu. Saya tidak menangis. Saya tidak membentak. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu berkata pelan, baik, saya tanda tangan. Wajah mereka berubah cerah. Mereka pikir mereka menang. Padahal nama di sertifikat rumah dan tanah ini bukan nama mereka. Halo sahabat cerita. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Mari kita mulai. Nama saya Maya Anjani. Usia saya 38 tahun. Sudah hampir 12 tahun saya menjadi istri Reza Pratama. Di mata keluarga suami, saya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Perempuan dapur, orang yang katanya hidup menumpang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya saya kerjakan. Tidak ada yang pernah bertanya. Dan saya memang sengaja membiarkan mereka tidak tahu. Rumah kami berdiri di kawasan Bintaro. 2 lantai, halaman luas, pagar putih. Di sebelahnya berdiri rumah kedua yang lebih kecil, tempat ibu mertua dan keluarga Dini tinggal sejak 5 tahun lalu. Kedua rumah itu berdiri di atas sebidang tanah yang sama. Tanah itu saya beli 10 tahun lalu, dengan uang saya sendiri, dari hasil usaha yang saya rintis diam-diam sejak sebelum menikah. Dulu saya memulai dari sebuah dapur catering kecil, hanya 2 karyawan. Pesanan nasi kotak untuk kantor di kawasan Kuningan. Pelan-pelan, usaha itu tumbuh. Pesanan bertambah. Saya membuka cabang. Lalu, saya mulai membeli petak tanah satu persatu. Ketika harga masih murah, saya tidak pernah memamerkan apapun. Mobil saya biasa saja. Pakaian saya sederhana. Setiap pagi saya tetap memasak untuk keluarga, mencuci, menyapu halaman. Bagi mereka, itu sudah cukup membuktikan bahwa saya tidak punya apa-apa. Mas Reza bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya cukup, tidak lebih. Tapi di hadapan ibunya, ia selalu berlagak sebagai tulang punggung yang menanggung semua, termasuk menanggung saya. Untung kamu dinikahi anak saya, kata Bu Sutinah suatu hari. Kalau tidak, mau jadi apa kamu? Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah membantah, karena saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Rumah yang mereka tinggali, tanah yang mereka pijat, bahkan listrik yang mereka pakai setiap hari. Semuanya berdiri di atas nama yang sama, nama saya. Saya memilih diam selama bertahun-tahun, bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya suatu hari kebenaran tidak perlu diteriakan, ia hanya perlu dibuktikan pada waktu yang tepat. Dan waktu itu ternyata semakin dekat. Semua bermula beberapa bulan sebelum malam penamparan itu. Dini, adik ipar saya, akan menikah lagi setelah bercerai. Pesta besar direncanakan. Gedung mewah, ratusan tamu, catering mahal dari luar. Suatu sore, Bu Sutinah memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Mas Reza dan Dini. Maya, kata ibu mertua, pernikahan Dini butuh biaya besar. Sebagai keluarga, kamu harus ikut menanggung. Saya bertanya pelan. Berapa yang ibu maksud? 50 juta, jawab Dini cepat. Itu pun masih kurang. Saya menatap Mas Reza. Ia membuang muka. Sudah,
Turuti saja. Maya, katanya. Jangan bikin malu keluarga. Saya tahu uang itu bukan masalah bagi saya. Tapi cara mereka memintanya, seolah saya wajib, seolah saya berhutang nyawa pada keluarga ini. Itu yang terasa salah. Malam itu saya hanya mengangguk. Saya transfer uang itu keesokan harinya, tanpa banyak bicara. Dan mereka menerimanya tanpa satu kata terima kasih. Itu baru permulaan. Seminggu kemudian, Dini datang ke rumah utama. Ia berjalan masuk ke kamar tidur utama, kamar saya dan Mas Reza. Lalu mulai memindahkan barang-barang saya ke kamar kecil di belakang. Kamar ini lebih cocok untuk aku dan calon suamiku kalau menginap. Katanya santai. Kakak kan cuma ibu rumah tangga. Tidur di mana saja, sama saja. Saya berdiri di ambang pintu, menahan napas. Lalu saya menoleh pada Mas Reza yang berdiri di belakang. Kamu setuju ini? Tanya saya. Ia mengangkat bahu. Cuma kamar. Maya, jangan lebay. Malam itu saya tidur di kamar belakang yang sempit, di rumah yang saya beli dengan tangan saya sendiri. Saya menatap langit-langit lama sekali, bukan karena sedih, tapi karena saya mulai menghitung diam-diam. Keesokan paginya, ketika saya menyapu halaman, saya mendengar Bu Sutinah berbicara dengan tetangga di pagar. Iya, menantu saya itu, katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Sudah numpang di rumah anak saya. Tidak punya penghasilan. Masih banyak maunya. Tetangga itu menatap saya dengan iba. Saya hanya tersenyum. Melanjutkan menyapu. Sapu di tangan saya bergerak pelan. Tenang. Tapi di dalam kepala saya, satu nama mulai saya pertimbangkan untuk dihubungi. Nama notaris saya. Saya ingin menceritakan dari awal. Bagaimana semuanya bisa sampai ke titik itu. 12 tahun lalu, saya menikah dengan Reza Pratama dalam keadaan yang sederhana. Saat itu, saya bukan siapa-siapa di mata keluarganya. Saya hanya perempuan yang punya dapur kecil dan mimpi besar. Reza pun belum punya pekerjaan tetap. Kami memulai semuanya dari nol, di sebuah rumah kontrakan 2 kamar di pinggiran kota. Pada tahun-tahun pertama, sayalah yang menanggung biaya hidup kami. Setiap subuh, saya sudah berdiri di dapur, memasak ratusan nasi kotak pesanan kantor. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya sakit karena berdiri terlalu lama. Tapi saya tidak pernah mengeluh, karena saya percaya kerja keras akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Reza waktu itu masih sering menemani saya. Ia mengantar pesanan dengan motor tua kami. Saya pikir inilah pria yang akan berdiri di samping saya selamanya. Saya salah. Usaha catering saya tumbuh pesat. Dari 2 karyawan menjadi 20. Dari 1 dapur kecil menjadi 3 cabang. Saya mulai menyisihkan keuntungan. Dan ketika ada tetangga yang menjual tanah dengan harga murah, saya membelinya. Lalu tanah kedua, lalu tanah ketiga. Saya melakukan semuanya diam-diam. Bukan karena saya ingin menipu suami saya, tapi karena saya melihat sesuatu yang berubah pada Reza. Seiring keluarganya mulai ikut campur dalam rumah tangga kami. Ketika usaha saya mulai sukses, Reza berhenti mengantar pesanan. Ia mendapat pekerjaan kantoran. Gajinya kecil, tapi egonya membesar. Ibunya, Bu Sutinah, mulai sering datang. Dan setiap kali datang, ia membawa pandangan yang sama, bahwa keberhasilan keluarga ini adalah berkat anaknya, bukan berkat saya. Reza itu pintar, kata Bu Sutinah pada para tetangga. Dia yang membangun semua ini. Saya hanya tersenyum. Saya tidak meralat, karena saat itu saya sudah memutuskan satu hal. Saya akan membiarkan mereka percaya pada cerita mereka sendiri. Saya akan menyimpan kebenaran sampai mereka sendiri yang memaksanya keluar. Ketika saya membeli tanah di Bintaro, saya membangun 2 rumah di atasnya. 1 rumah utama untuk kami, dan 1 rumah yang lebih kecil. Saya mempersilahkan Bu Sutinah dan keluarga Dini tinggal di rumah kecil itu tanpa membayar apapun. Saya pikir itu cara saya menghormati mereka sebagai keluarga. Tapi kebaikan yang diberikan terus-menerus, lama-lama dianggap sebagai kewajiban. Dan kewajiban yang dianggap biasa, lama-lama berubah menjadi penghinaan. Sejak mereka tinggal di sana, hidup saya berubah. Setiap pagi, Bu Sutinah datang ke rumah utama dan memeriksa dapur saya, seolah ia majikan dan saya pembantu. Masakanmu terlalu asin, katanya.
kamu boros sekali pakai minyak. Pantas saja Reza capek cari uang. Saya tidak pernah membantah. Saya membenahi apa yang ia keluhkan. Lalu kembali bekerja diam-diam mengurus usaha saya dari ponsel. Di sela-sela pekerjaan rumah. Dini, adik ipar saya, lebih buruk lagi. Setelah bercerai dari suami pertamanya, ia kembali tinggal di rumah kecil itu bersama ibunya. Sejak hari pertama, ia memperlakukan saya seperti orang asing yang menumpang, bukan sebaliknya. Kak Maya, katanya suatu kali, sambil melempar tumpukan baju kotor ke lantai. Cucikan ini ya. Kakak kan gak ada kerjaan. Saya menatap tumpukan baju itu. Lalu saya menatapnya. Kamu punya tangan, Dini. Kata saya, tenang. Ia tertawa sinis. Galak amat, numpang di rumah orang kok belagu. Saya menahan diri. Saya tidak mencuci bajunya. Tapi saya juga tidak bertengkar. Saya hanya mencatat di dalam hati. Satu lagi batas yang mereka lewati. Hari-hari seperti itu berlalu. Setiap penghinaan kecil saya simpan. Bukan untuk dendam. Tapi karena saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan melangkah jika saya terus diam. Suatu malam, saya mendengar Reza dan ibunya berbicara di ruang tamu. Mengira saya sudah tidur. Reza, kata Bu Sutinah pelan, kamu harus lebih tegas pada istrimu. Rumah ini kan atas namamu sebagai kepala keluarga. Suatu saat, kalau perlu, jual saja. Modalnya bisa untuk usaha kamu. Dan untuk Dini juga. Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Hati saya tidak bergetar, justru menjadi sangat tenang. Karena saya tahu, mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Mereka hendak menjual rumah yang bahkan tidak mereka miliki. Saya kembali ke kamar, membuka laci, dan menatap map dokumen saya. Sertifikat tanah, akta jual beli, semuanya atas satu nama. Saya menutup laci itu kembali. Bukan sekarang, kata saya dalam hati. Biarkan mereka sampai di puncak keberaniannya dulu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya memilih diam selama bertahun-tahun? Mengapa saya tidak langsung menunjukkan siapa saya? Sejak awal mereka mulai merendahkan saya. Jawabannya sederhana, karena saya pernah mencoba di tahun-tahun awal pernikahan. Ketika usaha catering saya mulai membesar, saya pernah dengan bangga menceritakan keberhasilan itu pada Reza dan keluarganya. Saya pikir mereka akan ikut senang. Saya salah. Reza saat itu justru terlihat tidak nyaman. Egonya terluka. Jadi kamu mau bilang kamu lebih sukses dari aku, katanya dengan nada tersinggung. Sejak hari itu, ia mulai berubah. Ia mulai meremehkan usaha saya, menyebutnya cuma jualan nasi kotak, seolah ingin mengecilkan apa yang saya bangun, agar dirinya tidak merasa kalah. Bu Sutinah lebih parah. Begitu tahu saya punya uang, ia mulai datang meminta ini dan itu. Tidak pernah cukup. Setiap keberhasilan saya dianggap sebagai sumber yang harus diperas, bukan sebagai sesuatu yang patut dihargai. Sudah kaya kok pelit, katanya jika saya menolak satu permintaan. Saat itulah saya belajar satu hal penting bagi orang-orang seperti mereka. Kejujuran saya tentang keberhasilan hanya akan dipakai untuk dua hal. Untuk memeras atau untuk merasa tersaingi. Tidak pernah untuk menghargai. Maka saya mengambil keputusan. Saya akan menutup rapat semua tentang aset saya. Saya akan tampil sebagai ibu rumah tangga biasa. Saya akan biarkan mereka percaya saya tidak punya apa-apa. Bukan karena saya takut, tapi karena saya ingin melihat siapa mereka sebenarnya. Ketika mereka pikir saya tidak punya nilai apa-apa di mata mereka. Itu adalah ujian diam-diam yang saya berikan pada keluarga saya sendiri. Dan bertahun-tahun kemudian, mereka memberikan jawaban yang sangat jelas. Hanya satu orang di lingkungan itu yang tahu kebenaran. Namanya Bu Hartati, tetangga lama yang dulu menjual sebagian tanah ini kepada saya. Ia tahu persis bahwa sayalah yang membeli tanah itu, bahwa sayalah yang membangun kedua rumah. Suatu hari, Bu Hartati menarik saya ke samping saat saya menyapu halaman. "Maya," katanya pelan, dengan nada prihatin. "Ibu lihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Padahal ibu tahu, semua ini
milikmu. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak bilang yang sebenarnya? Saya tersenyum padanya. Belum waktunya. Bu, jawab saya. Kebenaran yang diteriakkan saat orang sedang marah hanya akan jadi pertengkaran. Tapi kebenaran yang ditunjukkan pada waktu yang tepat akan menjadi pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Bu Hartati menggeleng pelan, kagum sekaligus khawatir. Kamu perempuan yang sabar luar biasa. Maya, ibu hanya berharap kesabaranmu tidak disia-siakan. Tidak akan, Bu, kata saya. Setiap kesabaran punya akhir, dan akhirnya biasanya sepadan dengan penantiannya. Bu Hartati hanya bisa menepuk bahu saya. Ia berjanji akan menjaga rahasia itu sampai saya sendiri yang membukanya, dan ia menepati janjinya. Saya kembali menyapu halaman. Daun-daun kering berjatuhan, dan saya menyapunya satu persatu dengan sabar. Sama seperti cara saya mengumpulkan setiap penghinaan, setiap luka. Satu persatu. Menunggu hari di mana semuanya akan terbalas. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran. Hari itu, saya tahu tidak akan lama lagi. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin berat. Bukan lagi sindiran, tapi perlakuan. Suatu siang, Dini mengundang 15 orang calon keluarga suaminya untuk makan di rumah utama, tanpa memberitahu saya sebelumnya. Ia masuk ke dapur, menepuk meja, dan berkata, "Kak, masak buat 15 orang ya, yang emat. Jangan bikin malu di depan calon mertuaku." Saya menatap jam dinding. Pukul 11 siang, tamu datang pukul 1. "Kenapa tidak bilang dari kemarin?" tanya saya. "Memangnya kakak punya kerjaan lain?" balasnya sambil tertawa. "Kerjaan kakak kan cuma di dapur." Saya tidak menjawab. Saya masuk ke dapur dan saya memasak. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani melangkah. Setiap penghinaan saya simpan. Bukan di hati, tapi di ingatan. Siang itu, 15 orang makan di meja saya, memuji masakan yang katanya dimasak oleh pembantu keluarga. Dini tidak meralat. Mas Reza ikut tertawa. Bu Sutinah bercerita pada para tamu betapa baiknya keluarga ini menampung seorang menantu yang tidak punya apa-apa. Saya berdiri di pojok dapur, mengelap tangan dengan kain. Mendengar semuanya, Dayamite. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke bank untuk keperluan usaha. Ketika saya membuka rekening tabungan bersama, rekening yang biasa saya isi untuk kebutuhan rumah, saya menemukan saldonya kosong. Hampir seluruhnya dipindahkan. Saya menghubungi pihak bank. Transaksi itu dilakukan oleh Mas Reza. Ia memindahkan hampir seluruh isi rekening ke rekening pribadinya. Lalu sebagian besar ditransfer ke rekening Dini untuk biaya pesta. Malam itu, saya bertanya padanya, "Tenang, kenapa kamu pindahkan uang dari rekening rumah tanpa bilang?" Ia menjawab tanpa rasa bersalah. "Itu juga uang keluarga. Lagi pula, kamu tidak kerja. Jadi uang itu kan sebenarnya dari aku." Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya temani dari nol. Pria yang gajinya tak pernah cukup, namun selalu merasa menanggung dunia. "Baik," kata saya akhirnya. Hanya itu, saya tidak bertengkar. Saya naik ke kamar belakang, membuka laci, dan mengeluarkan satu map berisi dokumen yang sudah saya simpan bertahun-tahun. Saya menatap satu lembar di antaranya, lalu saya menutup map itu kembali. Belum waktunya. Esok paginya, sesuatu yang lebih jauh terjadi. Ketika saya pulang dari mengurus salah satu cabang catering, kunci rumah utama tidak bisa saya buka. Gembok sudah diganti. Bu Sutinah muncul dari balik pintu, menatap saya dari atas ke bawah. "Mulai sekarang, kamu tinggal di rumah belakang saja," katanya. "Rumah utama ini untuk keluarga inti. Kamu kan cuma menumpang." Saya berdiri di depan pagar rumah yang saya bangun sendiri, dengan kunci yang tak lagi cocok. Hujan gerimis mulai turun sore itu di kawasan Bintaro. Saya tidak mengetuk. Saya tidak memohon. Saya hanya berbalik, masuk ke mobil, dan menelpon satu nomor. "Pak Tono," kata saya pelan. "Saya rasa sudah waktunya kita siapkan semua dokumennya." Di seberang sana, notaris yang sudah mengurus aset saya selama 10 tahun itu menjawab tenang. "Saya tunggu di kantor.
Kapanpun ibu siap, saya tidak langsung bertindak. Saya menunggu, karena saya tahu mereka belum sampai di puncak keberanian mereka. Dan saya ingin seluruh keluarga melihatnya sendiri pada saat yang tepat. Penghinaan terhadap saya tidak hanya terjadi di dalam rumah. Lama-lama, mereka membawanya keluar ke hadapan orang banyak. Suatu sore, Bu Sutinah mengadakan arisan keluarga besar di rumah utama. Belasan ibu-ibu datang. Duduk di ruang tamu yang luas. Saya, seperti biasa, berada di dapur, menyiapkan hidangan untuk para tamu. Saat saya keluar membawa nampan berisi kue dan teh, Bu Sutinah memperkenalkan saya dengan cara yang membuat saya menahan napas. "Ini menantu saya," katanya pada para tamu, sambil tertawa kecil. "Untung ada dia, jadi ada yang bisa disuruh-suruh di dapur. Lumayan daripada bayar pembantu." Ibu-ibu itu tertawa. Beberapa menatap saya dengan iba. Beberapa lagi ikut menertawakan. Saya hanya tersenyum, meletakkan nampan, lalu kembali ke dapur. Punggung saya tegak, langkah saya tenang. Tapi di balik pintu dapur, saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saya teringat, beberapa dari ibu-ibu itu sebenarnya adalah klien catering saya. Mereka memesan ratusan kotak makanan dari perusahaan saya untuk acara-acara besar mereka, tanpa pernah tahu bahwa pemiliknya adalah perempuan yang baru saja mereka tertawakan di dapur ini. Ironi itu membuat saya hampir tersenyum sungguhan. Di tengah arisan, ponsel saya bergetar. Telepon dari manajer cabang utama saya. Ada masalah besar. Salah satu klien terbesar, sebuah perusahaan di kawasan Sudirman, mengadakan acara mendadak untuk 500 tamu. Dan catering yang mereka pesan sebelumnya membatalkan di menit terakhir. Mereka menghubungi perusahaan saya, memohon agar bisa menggantikan dalam waktu kurang dari 12 jam. 500 porsi dalam 12 jam. Itu bukan pekerjaan mudah, tapi saya tahu inilah saatnya menunjukkan kualitas perusahaan yang saya bangun bertahun-tahun. Saya keluar sebentar dari arisan, berdiri di halaman belakang, dan mulai mengatur semuanya lewat telepon. Dengan tenang, saya menggerakkan ketiga cabang. Saya menelepon pemasok, mengatur tim dapur, menyusun menu, membagi tugas. Dalam 20 menit, semuanya sudah terkoordinasi. Dini, yang melihat saya menelpon di halaman, mendekat dengan wajah sinis. "Sok sibuk amat, telepon siapa sih?" "Pacar gelap," katanya sambil tertawa. Saya menutup telepon, menatapnya tenang. "Urusan pekerjaan," jawab saya singkat. "Pekerjaan apa?" ejeknya. "Tukang cuci piring gak punya pekerjaan." Ia berbalik, kembali ke arisan, masih tertawa. Saya tidak menjelaskan. Saya kembali ke dapur, menyelesaikan tugas saya, melayani arisan ibu mertua, sambil di saat yang sama, lewat ponsel, mengarahkan tim saya menyelesaikan pesanan 500 porsi, yang nilainya jauh lebih besar dari seluruh biaya arisan ini. Malam itu, acara klien saya berjalan sempurna. Manajer saya menelpon, suaranya penuh kelegaan. "Bu Maya," kliennya sangat puas. Mereka bilang ini catering terbaik yang pernah mereka pakai. Mereka mau jadi langganan tetap. Saya tersenyum di kamar belakang yang sempit. Di rumah yang saya beli sendiri. Sebagai perempuan yang siang tadi ditertawakan sebagai tukang cuci piring. Saya baru saja menyelamatkan sebuah acara besar dan mendapatkan klien tetap baru. Dua dunia yang begitu berbeda dalam satu hari yang sama. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang membuat kesabaran saya benar-benar diuji. Saya menyimpan sebuah kalung emas pemberian mendiang ibu saya di dalam laci kamar belakang. Kalung itu satu-satunya benda berharga yang punya nilai sentimental bagi saya. Bukan karena harganya, tapi karena kenangannya. Suatu hari, kalung itu hilang. Saya mencarinya kemana-mana. Lalu Mbak Asih dengan suara takut memberitahu saya, "Bu, saya lihat Bu Sutinah dan Mbak Dini masuk ke kamar ibu kemarin." Saya tidak berani melarang. Saya menanyakannya pada Bu Sutinah dengan tenang. Awalnya ia menyangkal, tapi akhirnya dengan enteng. Ia mengaku, "Oh, kalung itu saya gadaikan. Lumayan buat tambahan biaya pesta Dini. Kamu kan tidak butuh perhiasan, cuma di dapur saja." Saya terdiam,
Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang terasa berbeda di dada saya. Bukan amarah biasa. Mereka tidak hanya merendahkan saya, tidak hanya mengambil rumah dan uang saya. Kali ini, mereka mengambil kenangan terakhir tentang ibu saya dan menganggapnya sepele. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis di hadapan mereka. Saya hanya berkata pelan, "Berikan saya surat gadainya. Saya akan menebusnya sendiri." Bu Sutinah mengangkat bahu, menyerahkan surat itu seolah tak ada yang salah. Malam itu, saya menebus kalung ibu saya kembali. Dan saat saya memegangnya, saya tahu kesabaran saya sudah sampai di batasnya. Apa yang akan saya lakukan saat Lebaran nanti? Bukan lagi sekedar membuktikan kepemilikan, tapi mengembalikan harga diri yang selama ini mereka injak-injak. Tekanan terhadap saya tidak berhenti, justru semakin terbuka, semakin berani. Suatu hari, sebuah surat datang ke rumah. Tagihan listrik dan air untuk kedua rumah, yang selama ini saya bayar tanpa pernah mereka ketahui. Kali itu Dini yang lebih dulu membuka surat itu. Ia membawanya ke ruang tengah, melambai-lambaikannya di depan Bu Sutinah. "Bu, lihat ini," katanya. "Tagihannya besar sekali. Pasti Kak Maya yang boros. Dia kan suka masak-masak nggak jelas." Saya yang baru pulang mendengar itu. Saya menghampiri, mengambil surat dari tangannya dengan tenang. "Tagihan ini sudah saya bayar dari dulu," kata saya. "Termasuk listrik rumah kalian." Dini tertawa. "Halah, sok-sokan. Memang kakak punya uang." Saya tidak menjawab. Saya melipat surat itu, memasukkannya ke tas saya. Mereka tidak tahu, setiap bulan sayalah yang menanggung seluruh biaya kedua rumah ini. Dan mereka menyebut saya numpang hidup. Beberapa hari kemudian, terjadi hal yang lebih menyakitkan. Saya sedang mengurus salah satu cabang catering ketika telepon dari Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja dengan saya. Masuk. "Bu Maya," katanya dengan suara bergetar, "barang-barang ibu di kamar utama dipindahkan semua ke gudang belakang." Saya tidak berani melarang. Saya pulang. Benar saja. Lemari saya, pakaian saya, bahkan foto pernikahan saya, semuanya ditumpuk di gudang belakang yang lembab. Dini berdiri di kamar utama yang kini ia tata ulang sesuai seleranya. "Kamar ini sekarang punyaku," katanya enteng. "Calon suamiku butuh tempat yang layak kalau menginap. Kakak di gudang aja, kan kakak nggak rewel." Saya menatap foto pernikahan saya yang tergeletak di lantai gudang. Kaca bingkainya retak. Saya memungutnya pelan. Lalu saya menoleh pada Reza yang berdiri di belakang, menyaksikan semuanya tanpa berkata apa-apa. "Kamu lihat ini semua?" tanya saya. Ia membuang muka. "Sudah." "Maya, ngalah dikit kenapa sih?" "Demi keluarga." "Demi keluarga." Kata itu selalu mereka pakai untuk membenarkan setiap penghinaan. Saya membawa foto retak itu ke gudang, meletakkannya di atas tumpukan barang saya, dan tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi di dalam diri saya, sesuatu sudah benar-benar berubah. Bukan kemarahan, sesuatu yang jauh lebih dingin dari kemarahan. Sebuah keputusan yang sudah bulat. Esoknya, saya pergi diam-diam ke kantor notaris saya, Pak Tono. Saya duduk di hadapannya, dan saya menyiapkan semuanya. "Saya ingin semua dokumen rapi dan siap," kata saya. "Sertifikat, akta, bukti pembelian, riwayat pembayaran pajak, semuanya. Saya tidak akan menyembunyikan kepemilikan ini lagi, tapi saya ingin mengungkapkannya pada saat yang tepat." Pak Tono mengangguk. "Semuanya aman. Bu, atas nama ibu sejak awal, tidak ada celah. Kapanpun ibu siap, saya akan datang." Saya pulang dengan hati yang tenang. Saya tahu mereka akan segera memberi saya momen yang saya tunggu. Dan saya benar, seminggu sebelum Lebaran, Bu Sutinah mengumpulkan keluarga inti di ruang tengah. Ia berbicara seolah saya tidak ada di ruangan itu. "Setelah Lebaran, kita urus penjualan rumah," katanya. "Reza sudah cari pembeli. Maya tinggal tanda tangan saja. Kalau dia menolak, kita paksa. Dia kan cuma menantu, tidak punya hak apa-apa di sini." Dini menimpali. "Iya, Bu. Kalau perlu, kita usir saja kalau dia rewel." Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya,
sambil mengiris bawang. Air mata saya keluar, tapi bukan karena sedih, karena bawang. Hati saya justru tenang luar biasa. Mereka sudah memutuskan untuk menjual sesuatu yang bukan milik mereka dan memaksa pemiliknya untuk menyetujui. Yang mereka tidak tahu, pemilik itu sedang berdiri beberapa meter dari mereka, mendengar setiap kata. Saya menyelesaikan irisan bawang itu. Lalu, saya mengirim satu pesan singkat pada Pak Tono. Hari Lebaran, saat semua keluarga berkumpul, datanglah dengan semua dokumen. Balasannya singkat, siap. Bu, tapi sebelum Lebaran tiba, ada satu kejadian lagi yang membuat saya semakin yakin akan keputusan saya. Suatu pagi, 2 orang berpakaian rapi datang ke rumah. Mereka membawa map dan kamera, berkeliling memotret rumah utama dari berbagai sudut. Saya mengamati dari jendela dapur. Mbak Asi datang menghampiri saya dengan wajah bingung. Bu, orang-orang itu bilang dari bank, bisiknya. Katanya mau menilai harga rumah ini. Pak Reza yang panggil. Saya keluar, menghampiri mereka dengan tenang. Maaf, ada keperluan apa ya? Salah satu dari mereka menjelaskan. Kami dari bank, Bu. Bapak Reza mengajukan pinjaman dengan jaminan rumah ini. Kami sedang melakukan penilaian agunan. Saya tersenyum sopan. Oh, begitu. Silakan dilanjutkan. Saya tidak menghentikan mereka. Saya justru membiarkan mereka bekerja karena saya tahu ketika bank memeriksa dokumen kepemilikan, mereka akan menemukan sesuatu yang Reza sendiri tidak tahu, bahwa nama di sertifikat bukan namanya. Sore harinya, Reza pulang dengan wajah penuh harapan. Ia berbicara pada ibunya di ruang tamu. Tidak peduli saya mendengar. Bu, kalau pinjaman ini cair, kita bisa renovasi besar-besaran. Dananya juga cukup untuk modal usaha aku dan pesta dini. Katanya bangga. Rumah ini kan asetnya besar. Bu Sutinah tersenyum puas. Bagus. Nak, memang kamu yang paling pintar di keluarga ini. Saya hanya diam, melanjutkan pekerjaan saya. 3 hari kemudian, telepon Reza berdering. Saya tahu dari nada suaranya bahwa kabar itu bukan kabar yang ia harapkan. Apa maksudnya ditolak? Suaranya meninggi. Kenapa? Rumahnya jelas-jelas besar. Saya mendengar dari kejauhan. Suara petugas bank di seberang menjelaskan dengan sopan bahwa pengajuan pinjaman tidak bisa diproses. Karena pemohon bukanlah pemilik sah dari agunan yang diajukan. Bahwa rumah dan tanah itu terdaftar atas nama orang lain. Reza menutup telepon dengan wajah pucat. Ia menatap ibunya. Bu, kata bank, rumah ini bukan atas namaku. Bu Sutinah mengernyit. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan administrasi. Besok, kamu urus ke kantor pertanahan. Mereka tidak curiga pada saya. Sama sekali tidak. Bagi mereka, perempuan dapur seperti saya tidak mungkin punya kaitan apapun dengan sertifikat tanah. Mereka lebih percaya bahwa ada kesalahan administrasi daripada percaya bahwa saya, menantu yang mereka hina, adalah pemilik sebenarnya. Reza mencoba mengurus ke kantor pertanahan keesokan harinya. Ia pulang dengan wajah lebih bingung lagi. Petugas di sana hanya mengatakan bahwa data kepemilikan sudah benar dan tidak ada kesalahan. Namun mereka tidak berhak menyebutkan nama pemilik kepada pihak yang bukan pemilik. Malam itu, Reza duduk termenung di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya. Tapi keraguan itu cepat hilang, tertutup oleh ego dan hasutan ibunya. Sudah, jangan dipikirkan, kata Bu Sutinah. Yang penting setelah Lebaran, kita paksa Maya tanda tangan jual rumah. Begitu uangnya cair, semua masalah selesai. Saya mendengar itu dari kamar belakang. Saya hampir tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena ironi yang begitu nyata. Mereka berencana menjual rumah yang bahkan tidak bisa mereka jadikan jaminan pinjaman. Karena bukan milik mereka. Mereka begitu yakin pada kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Saya menatap langit malam dari jendela kamar sempit itu. Tinggal beberapa hari lagi menuju Lebaran. Beberapa hari lagi menuju saat di mana semua topeng akan terbuka. Saya menarik napas panjang, lalu tidur dengan tenang. Lebih tenang dari yang pernah saya rasakan dalam waktu yang lama. Karena
saya tahu, kesabaran yang saya simpan selama bertahun-tahun akhirnya akan menemukan jawabannya. 2 hari sebelum Lebaran, Reza membawa seorang pria asing ke rumah. Pria itu mengenakan kemeja rapi, membawa map, dan berkeliling memeriksa rumah utama seolah ia sudah menjadi pemiliknya. "Ini calon pembeli rumah," kata Reza pada ibunya, tanpa menatap saya. "Namanya Pak Gunawan." Dia tertarik. Harganya sudah cocok. Tinggal Maya tanda tangan. Urusan selesai. Pak Gunawan menyalami Bu Sutina dengan hormat, lalu melirik saya sekilas. Menganggap saya hanya pembantu rumah. "Rumahnya bagus," katanya. "Kalau dokumennya beres, saya siap bayar tunai minggu depan." Saya berdiri di sudut ruangan, mengamati semuanya dengan tenang. Saya tahu transaksi itu tidak akan pernah terjadi. Tapi saya membiarkan mereka bermimpi sedikit lebih lama. Saya bahkan menyuguhkan teh untuk Pak Gunawan dengan senyum sopan seorang pembantu. "Terima kasih," kata Pak Gunawan. Menerima teh tanpa menatap wajah saya. Setelah ia pergi, Bu Sutina tampak gembira. "Nah, begitu," katanya pada Reza. "Begitu Maya tanda tangan, saat Lebaran nanti, di depan keluarga besar, dia tidak akan berani menolak. Malu dia kalau bikin ribut di hari raya." Itulah rencana mereka, memaksa saya menandatangani penjualan di tengah keramaian keluarga, agar saya tidak punya ruang untuk menolak. Mereka pikir, dengan tekanan sosial dan rasa malu, saya akan menyerah. Mereka tidak tahu, saya justru menunggu momen itu. Karena ketika seluruh keluarga berkumpul, ketika semua mata tertuju, disitulah kebenaran akan punya panggung yang paling tepat. Malam sebelum Lebaran, saya tidak bisa tidur. Bukan karena cemas, tapi karena tenang yang aneh. Saya membuka laci, mengeluarkan map dokumen saya untuk terakhir kalinya sebelum esok. Saya menatap sertifikat itu lama. Tangan yang dulu melepuh karena minyak panas, kini memegang bukti dari setiap tetes keringat itu. Saya teringat semua yang telah terjadi. Tamparan, hinaan, kalung ibu yang digadaikan, kamar yang diambil, uang yang dipindahkan, semuanya. Lalu, saya menutup map itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya merasa damai. Esok adalah hari Lebaran, hari di mana semua orang saling memaafkan. Tapi sebelum maaf itu punya makna, kebenaran harus berbicara lebih dulu. Saya mengirim satu pesan terakhir pada Pak Tono. Besok, pukul 11 siang, saat keluarga sedang berkumpul, datang dengan semua dokumen dan 2 asisten. Balasannya datang cepat. "Saya sudah siap, Bu. Sampai jumpa besok." Saya meletakkan ponsel, menatap langit malam terakhir sebelum semuanya berubah. Besok, perempuan yang mereka sebut numpang hidup akan berdiri sebagai pemilik dari setiap jengkal tanah yang mereka pijak. Dan mereka, untuk pertama kalinya, akan benar-benar mengerti arti dari kesabaran yang selama ini mereka anggap kelemahan. Puncak itu datang saat Lebaran. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah utama. Paman, bibi, sepupu, semuanya. Meja penuh ketupat, opor ayam, rendang. Suasana ramai. Saya datang membawa kue, masih dengan posisi yang sama di mata mereka. Menantu numpang yang sopan. Di tengah acara, Bu Sutina mengetuk gelas. Semua diam. Lalu ia berkata lantang, agar semua keluarga mendengar. "Hari ini saya ingin menyelesaikan satu urusan keluarga. Rumah dan tanah ini akan kami jual untuk modal usaha Reza dan biaya hidup Dini. Maya, sebagai menantu, kamu harus tanda tangan surat persetujuan ini." Ia menyodorkan map coklat itu. Surat kuasa penjualan. Surat yang menyatakan saya menyetujui penjualan rumah dan tanah. Seolah saya hanya pihak yang menumpang dan harus tahu diri. Seluruh keluarga menatap saya. Beberapa dengan iba, beberapa dengan tatapan menghakimi. Seolah berkata, "Tanda tangani saja, jangan menyusahkan." Mas Reza berdiri di samping ibunya. "Tanda tangani surat ini," katanya dingin. "Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga." Saya menatap surat itu. Lalu, Bu Sutina, karena saya terlalu lama diam, berdiri dan menampar pipi saya. Keras.
di depan seluruh keluarga besar. Dasar menantu numpang hidup, desisnya. Rumah ini bukan milikmu. Tanda tangan sekarang. Ruangan hening. Beberapa anggota keluarga saling pandang. Berasa tamparan itu terlalu jauh. Namun, tak ada yang berani ikut campur. Saya mengangkat wajah. Pipi saya panas. Tapi saya tidak menangis. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, saya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Baik, saya akan tanda tangan." Saya mengambil pena. Tangan mereka semua tampak lega. Mereka pikir mereka menang. Tapi sebelum pena itu menyentuh kertas, saya berhenti. Lalu saya berkata, masih dengan suara tenang. Tapi sebelum itu, izinkan saya menelpon satu orang, supaya semuanya sah, supaya tidak ada yang salah paham di kemudian hari. Bu Sutinah mengernyit. Telepon siapa? Notaris, jawab saya singkat. Mereka tertawa kecil. Bagi mereka, perempuan dapur yang menyebut kata notaris terdengar seperti lelucon. Setengah jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria berpakaian rapi turun, membawa tas kerja. Diikuti 2 orang asistennya. Pak Tono, notaris yang sudah mengurus seluruh aset saya selama 10 tahun. Bu Sutinah masih tersenyum mengejek. Untuk apa kamu panggil orang ini? Pak Tono membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen dan meletakkannya di meja makan, di antara opor dan rendang. Lalu, ia berbicara dengan tenang. Suaranya jelas terdengar oleh seluruh keluarga. Saya kesini untuk mengklarifikasi status kepemilikan rumah dan tanah ini, katanya. Karena tampaknya ada kesalahpahaman besar di keluarga ini. Ia mengangkat selembar sertifikat. Tanah seluas hampir 1.000 meter persegi ini, beserta 2 bangunan di atasnya, terdaftar secara sah sejak 10 tahun lalu. Dan pemiliknya hanya 1 orang. Ia menatap ke arah saya. Ibu Maya Anjani. Ruangan itu hening total. Sendok yang tadinya berdenting berhenti. Wajah Bu Sutinah memucat. Dini berdiri dari kursinya. Mas Reza menatap sertifikat itu dengan mata terbelalak. Itu tidak mungkin, kata Bu Sutinah dengan suara bergetar. Rumah ini dibeli Reza. Pak Tono menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya yang mengurus seluruh transaksinya. Tanah ini dibeli oleh Ibu Maya jauh sebelum bangunan didirikan. Dana berasal dari usaha catering dan properti milik beliau pribadi. Suami Ibu Maya tidak pernah tercatat sebagai pemilik, pembeli, maupun penjamin. Ia mengeluarkan dokumen lain. Bahkan rumah kecil tempat Ibu Sutinah dan keluarga Dini tinggal selama 5 tahun ini berdiri di atas tanah milik Ibu Maya. Selama ini kalian tinggal di sana tanpa membayar apapun, atas izin beliau. Dini terduduk di kursinya. Jadi selama ini suaranya hampir tak terdengar. Selama ini, kata Pak Tono, orang yang kalian sebut menumpang justru pemilik dari setiap meter tanah yang kalian pijak. Pak Tono melanjutkan. Suaranya tetap tenang. Namun setiap kata terdengar jelas di ruangan yang membeku itu. Ia mengeluarkan dokumen satu persatu, meletakkannya di meja agar semua keluarga bisa melihat. Ini akta jual beli tanah, tertanggal 10 tahun lalu. Pembeli, Ibu Maya Anjani. Ini sertifikat hak milik atas nama yang sama. Ini bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama 10 tahun terakhir. Semuanya dibayar oleh Ibu Maya. Dan ini, ia mengangkat setumpuk kwitansi. Bukti pembayaran listrik, air, dan perawatan kedua rumah setiap bulan. Selama 5 tahun. Semuanya atas nama dan dari rekening Ibu Maya. Salah satu paman dari keluarga besar berdiri. Wajahnya tak percaya. Jadi selama ini, Maya yang membayar semuanya, termasuk rumah yang ditinggali Sutinah dan Dini. Benar, Pakistan, jawab Pak Tono, tanpa pernah meminta ganti sepeser pun. Ruangan itu dipenuhi bisik-bisik. Para tamu yang tadi memandang saya dengan iba, kini saling bertukar pandang penuh rasa malu. Mereka teringat, beberapa menit lalu, mereka menyaksikan perempuan ini ditampar dan disebut numpang hidup di rumahnya sendiri. Bibi saya, yang tadi termasuk
yang menatap saya menghakimi, kini menundukkan kepala. Seorang sepupu Reza bergumam pelan. Astagfirullah. Bu Sutinah berusaha berdiri, mencoba mempertahankan harga dirinya yang tersisa. Imi, ini pasti permainan. Maya pasti memasukkan dokumen ini. Pak Tono menatapnya tenang. Silakan periksa sendiri, Bu. Semua dokumen ini bisa diverifikasi langsung di kantor pertanahan. Tidak ada yang palsu. Justru selama ini, yang tinggal di atas tanah orang lain tanpa membayar adalah ibu sekeluarga. Wajah Bu Sutinah memerah. Lalu memucat. Ia terduduk kembali di kursinya. Kehilangan kata-kata. Dini, yang selama ini paling lantang merendahkan saya, kini gemetar. Tidak mungkin, gumamnya berulang-ulang. Tidak mungkin Kak Maya yang punya semua ini. Dia cuma tukang masak. Saya menatapnya. Iya, Dini. Saya memang tukang masak. Saya membangun semua ini dari dapur, dari minyak panas, dan tangan yang melepuh. Dan saya tidak pernah malu akan itu. Yang seharusnya malu adalah orang yang menghina pekerjaan jujur sambil hidup dari hasil pekerjaan itu. Dini tidak bisa menjawab. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata seorang yang baru menyadari bahwa selama ini ia merendahkan tangan yang menyuapinya. Saya beralih pada Reza, suami saya. Pria yang dulu saya temani naik motor tua mengantar nasi kotak. Reza, kata saya pelan. Apa kamu ingat dulu? Siapa yang membayar kontrakan kita di tahun-tahun pertama? Siapa yang bangun subuh memasak ratusan kotak nasi? Siapa yang membeli tanah ini? Batu bata demi batu bata. Reza menunduk. Bahunya gemetar. Aku tidak pernah meminta kamu berterima kasih. Lanjut saya. Aku hanya ingin kamu memperlakukan aku sebagai manusia, tapi kamu memilih percaya pada ibumu, pada adikmu, bahwa aku tidak punya apa-apa, bahwa aku pantas direndahkan. Kamu bahkan diam saat ibumu menamparku di hari raya. Maya, aku. Reza tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Saya tidak meninggikan suara. Saya tidak perlu. Kebenaran yang terbuka di hadapan semua orang sudah cukup keras berbicara untuk saya. Saya berdiri, mengambil map coklat berisi surat kuasa penjualan yang tadi mereka sodorkan, dan menyobeknya pelan-pelan di hadapan seluruh keluarga. Surat ini, kata saya, tidak pernah punya kekuatan apapun, karena tidak ada seorang pun di ruangan ini, selain saya, yang berhak menjual rumah ini. Saya meletakkan sobekan kertas itu di meja, lalu saya menatap seluruh keluarga besar. Saya tidak akan mengusir siapapun malam ini, karena tidak seperti kalian. Saya tahu rasanya diusir dari rumah sendiri, tapi mulai hari ini, semuanya akan berubah. Saya tidak akan lagi diam. Setelah malam lebaran itu, kabar tentang apa yang terjadi menyebar di antara keluarga besar dan para tetangga. Orang-orang yang dulu percaya pada cerita Bu Sutinah, kini tahu kebenarannya. Tetangga yang dulu menatap saya dengan iba, kini menyapa saya dengan hormat. Tapi saya tidak merasa menang, saya hanya merasa lega. Seperti meletakkan beban yang sudah terlalu lama saya pikul. Dalam minggu-minggu berikutnya, satu persatu, mereka datang kepada saya. Mas Reza adalah yang pertama. Ia datang ke kamar belakang, tempat saya masih tinggal saat itu, dengan langkah yang berat. Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya melihat air mata di matanya. Maya, katanya serak. Maafkan aku hilaf. Aku terlalu mendengarkan ibu dan Dini. Aku lupa siapa kamu, lupa apa yang sudah kamu lakukan untuk kita. Ia berlut, kita bisa mulai lagi, kan? Aku janji akan berubah. Saya menatapnya lama. Saya tidak merasa benci, hanya lelah. Reza, kata saya tenang. Masalahnya bukan kamu tahu atau tidak tahu siapa aku. Masalahnya adalah bagaimana kamu memperlakukan aku saat kamu pikir aku bukan siapa-siapa. Saat kamu pikir aku tidak punya apa-apa. Kamu membiarkan aku diinjak. Itu yang tidak bisa aku lupakan. Ia menangis. Aku menyesal. Maya, sungguh.
Saya tersenyum tipis, senyum yang tak lagi menyimpan harapan. Sayangnya, kita memang tidak bisa mengulang waktu. Tidak lama setelah itu, kami berpisah secara baik-baik, tanpa pertengkaran, tanpa drama. Karena bagi saya, mempertahankan sesuatu yang sudah hancur kepercayaannya hanya akan melukai diri sendiri lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Bu Sutina datang. Wanita yang dulu menampar saya, kini berdiri di depan pintu dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi dagu yang terangkat, tidak ada lagi suara yang meninggi. Maya, katanya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini saya salah, saya buta. Saya menganggap kamu tidak ada apa-apanya, padahal kamulah yang menanggung kami semua. Saya minta maaf. Saya mempersilakannya masuk. Saya membuatkan teh hangat. Dan kami duduk berhadapan. Bukan karena saya melupakan tamparan itu atau kata-kata yang menyakitkan itu, tapi karena saya memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Saya tidak menyimpan dendam, Bu, kata saya. Tapi saya juga tidak akan membiarkan diri saya diperlakukan seperti dulu. Ibu boleh tetap tinggal di rumah kecil itu, jika ibu mau, tapi dengan rasa hormat sebagai sesama manusia, bukan sebagai majikan dan budak. Bu Sutinah menangis. Ia mengangguk berkali-kali. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketulusan di matanya. Dini adalah yang terakhir. Ia tidak datang untuk meminta maaf dengan tulus. Setidaknya, tidak pada awalnya. Tapi, setelah pernikahannya berlangsung jauh lebih sederhana dari rencananya. Setelah ia merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan kemewahan yang ia anggap pasti, ia mulai mengerti. Suatu hari, ia datang, hanya berdiri di depan pintu, dan berkata pelan, "Kak, maaf." Lalu, ia pergi. Itu sudah cukup bagi saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari direndahkan di rumahnya sendiri. Dianggap tidak punya apa-apa. Padahal merekalah yang menopang segalanya. Ada juga banyak suami seperti Reza yang baru menghargai istrinya setelah kehilangan. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga manusia yang punya harga diri dan batas kesabaran. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk membalas atau memilih untuk bangkit dengan tenang dan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.